Halo kawan, balik lagi di channel Taxman, your tax bro. Jembatan itu bangunan atau bukan, Wak? Kayak mana lah ngitung penyusutannya, ya kan? Balik lagi di channel Taxman edisi perkara. Langsung aja ya, Wak. Gak mau berlama-lama, gak mau bertele-tele. Perkara ini simple. Tapi simple-simple gini juga udah sampai ke pengadilan pajak. Lumayan bikin pusing lah pokoknya buat hakim-hakim di sana. Jembatan. Kayak mana lah yang kalian bayangkan di kepala kalian jembatan itu? Pasti kalian udah dapat gambarannya ya. Ternyata ada kasus nih dari PT Togar. Jadi si PT Togar ini punya usaha kebun sawit. Jadi untuk pergi ke lokasinya itu si kebun sawit ini harus lewat sungai lah mereka itu. Akhirnya dia bangun lah itu jembatan. Kokoh lah dibikinnya pokoknya. Kira-kira tahun 2016 jadilah itu jembatan. Bisa tahan beban truk besar lah itu pokoknya. Jadi singkat cerita disusutkan pula lah itu jembatan. Ditengoknya undang-undang PPH ya kan, ada pasal 11 di sana soal penyusutan. Mak, bingung lah si PT Togar ini. Gak yakin dia rupanya jembatan itu masuk kelompok bangunan atau bukan. Entah dapat ilham atau gimana, si karyawan pajak PT Togar ini menyimpulkan kalau jembatan itu kira-kira punya umur pakai 16 tahun, pikirnya ya kan. Pas sekali dengan ketentuan pasal 11 ayat 6 undang-undang PPH. Di situ dinyatakan bahwa kelompok 3 memiliki masa manfaat 16 tahun dengan tarif garis lurus 6,25% dan atau kalau pakai saldo menurun tarifnya 12,5%. Ditambah lagi dengan aturan PMK nomor 96 tahun 2009 tentang jenis-jenis harta yang bukan bangunan. Dalam pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa jenis-jenis harta berwujud bukan bangunan yang tidak tercantum dalam lampiran 1 sampai dengan lampiran 4 untuk kepentingan penyusutan digunakan masa manfaat dalam kelompok 3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1. Cocok lah pokoknya kata si karyawan pajak PT Togar ini kan. Udah aman ini pokoknya, sesuai sama ketentuan pajak. Tibalah satu waktu PT Togar ini diperiksa kantor pajak. Diperiksa karena menyampaikan SPT lebih bayar rupanya. Pastilah diperiksa ya kan. Mulailah itu dipanggil-panggil kawan kita ini. Diminta data-datanya sama pemeriksa pajak ya kan. Kayak rekening koran, laporan keuangan, invoice dan lain-lain lah. Sampai ke jembatan itu. Dimintain lah foto-foto jembatan, harga konstruksi jembatan, dan lain-lain yang berhubungan sama jembatan itu. Si karyawan pajak PT Togar ini mulai berpikir, kenapa jadi jembatan yang ditanya-tanya ya kan? Apa ada yang salah? Kayaknya udah benar menurut dia gitu. Penasaran lah dia. Ditanyanya langsung ke pemeriksa pajak itu. Bang, kenapa rupanya dengan jembatan kami? Ada yang salah kah? Pikirnya ya kan? Si pemeriksa pajak senyum-senyum aja dia. Baru dikasih tahu lah ke si karyawan pajak PT Togar ini. Kau susutkan jembatan itu terlalu besar biayanya kawan. Berapa tahun lah kau hitung masa manfaatnya itu? Ditanya si pemeriksa pajak ini ke PT Togar. Ternyata disinilah kawan titik perkaranya. Simpel kali ya sebenarnya kalau Taxman lihat. Cuma beda interpretasi jembatan itu. Termasuk bangunan permanen atau bukan bangunan. Udah itu aja simpel sebenarnya. Tapi efeknya besar kali Wak. Bayangkan aja lah. Si PT Togar ini bangun jembatan habislah dia kira-kira ya 10 miliar mungkin. Terus disusutkan tahun berikutnya pakai tarif 6,25% misalnya. Jadi 625 juta dia biayakan tuh tiap tahunnya. Kalau jembatan itu masuk kategori bangunan permanen, kena tarif penyusutan 5% aja Wak. 500 juta. Beda ya kan, 125 juta lumayan itu. Wajar aja lah. Pemeriksa pajak itu kan jeli Wak. Auditor gak usah ditanya-tanya lah soal itu. Jagonya lah pokoknya mereka. Balik lagi ke cerita PT Togar ini, karyawan pajaknya itu merasa tetap betul soal jembatan itu rupanya. Yakin kali dia jembatan itu bukan bangunan. Soalnya katanya gak ada diatur jelas kata-kata jembatan itu di undang-undang.
Bahkan di PMK-nya juga. Nggak ada pula di lampiran-lampirannya kan nama jembatan itu. Jalan tengahnya menurut si karyawan pajak itu ya di pasal 2 itu pikirnya. Kalau nggak diatur, ya masuk ke kelompok 3 sesuai pasal 11 Undang-Undang PPH. Berdebat panjang lah dia dengan pemeriksa itu. Si pemeriksa pajak ini minta ke si karyawan PT Togar itu supaya nengok-nengok juga lah di pasal 1 Undang-Undang nomor 12 tahun 1994 tentang PBB, Pajak Bumi dan Bangunan. Di situ ternyata ada definisi bangunan. Disebutnya kalau bangunan itu adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Ada pula ini Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK 163 tahun 2012 tentang batasan dan tata cara pengenaan PPN atas KMS, kegiatan membangun sendiri. Di pasal 2 ayat 4 disebutkan kalau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 di atas berupa satu atau lebih konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada satu kesatuan tanah dan atau perairan. Jadi kata si pemeriksa itu ke si PT Togar ini, kawan, jembatanmu itu udah masuk ke kriteria sesuai dengan definisi di ketentuan di atas. Udah jelas lah ya. Jadi, kayak gitulah ceritanya, Wak. Drama perkara PT Togar ini. Cuma soal jembatan ya kan. Kita mikirnya simpel-simpel aja. Tapi sampai pula di pengadilan pajak. Kayak yang di awal tadi tuh. Jadi Taxman cuma bisa berpesan ke kalian ini. Mau jembatan itu bentuknya bambu atau jembatan dari emas pun, kita sama-sama lihat aja ketentuannya gimana, termasuk bangunan atau enggak. Kalau misalnya dibilang sesuai undang-undang itu jembatan termasuk bangunan, ya udah lanjutkan aja sesuai dengan ketentuannya kan. Atau sebaliknya, misal dibilang undang-undang jembatan itu bukan bangunan, ya selesai juga perkara ya kan, selesaikan lagi perkara yang lain. Jadi saran Taxman ini, sebelum kalian terlalu yakin untuk urusan hitung-hitung pajak, apalagi kalian udah sampai putuskan menurut kepala kalian sendiri ya kan, pasti datang perkara itu, Wak. Yakin aku, jangan kalian pakai pengetahuan kalian sendiri ya kan, sesuai dengan undang-undang lah pokoknya. Kalau kalian masih ragu, mending jangan diputuskan dulu, konsultasi dulu ke AR kalian di KPP. Atau telepon kering pajak, gratis. Atau kalau ekstrimnya ya minta aja surat penegasan ke KPP kalian ya kan. Supaya kalau kalian nanti kedepannya bingung-bingung lagi, kalian udah ada dasar aturan yang kuat sesuai dengan arahan KPP terdaftar kalian. Jangan jadi perkara tambahan lagi ya kan. Wah udah paling betul lah pokok Taxman ini ya kan. Oke lah Wak, sampai di sini dulu aja ya. Jangan lupa kalau kalian punya unek-unek soal perkara ini, komen-komen di bawah. Jangan lupa juga subscribe, like, dan share video ini ke kampung kalian biar makin pintar orang-orang di sana ya kan. Oke.